Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Presiden Soeharto yang dijuluki si tangan besi disebut memiliki harta kekayaan yang mencapai 15-35 miliar dolar atau setara dengan 546 triliun. Alhasil, Soeharto bisa dikatakan menjadi presiden Indonesia terkaya jauh dibandingkan presiden lainnya, termasuk Presiden RI saat ini Joko Widodo maupun Prabowo Subianto. Soeharto sukses membangun banyak bisnis, baik di dalam atau luar negeri. Selama 32 tahun berkuasa, menjadikan Soeharto memiliki gurita bisnis, bahkan kerajaan bisnis yang akan diwariskan ke anak-anaknya. Siapa sebenarnya Soeharto? Bagaimana dia bisa mencapai itu semua? Soeharto lahir di Kemusu, Yogyakarta pada 8 Juni 1921. Ayahnya, Kartosudiro, seorang petani sekaligus pembantu lurah dalam pengairan desa. Sementara ibunya, Sukirah, berasal dari keluarga yang sederhana. Sejak kecil, hidup Soeharto penuh dengan perpindahan. Ia mulai sekolah pada usia 8 tahun di sekolah desa Puluhan Gudean. Namun harus berpindah ke desa Pedes karena ibunya menikah lagi dengan Bapak Pramono dan pindah ke Kemusu Kidul. Meski masa kecilnya diwarnai ketidakstabilan, Soeharto tetap menonjol. Puncaknya pada 1941, ia terpilih menjadi prajurit teladan Sekolah Bintara, Gombang, Jawa Tengah. Karir militernya mulai resmi saat ia bergabung dengan TNI pada 5 Oktober 1945. Di tengah gejolak awal kemerdekaan, 2 tahun kemudian pada 1947, Soeharto menikahi Siti Hartinah yang memperkuat pijakannya dalam lingkungan kekuasaan dan elit sosial. Soeharto adalah presiden kedua Indonesia yang berkuasa dari 1967 hingga 1998. Di mata pengamat internasional, ia dikenal sebagai diktator militer yang memimpin dengan tangan besinya. Selama 32 tahun, Soeharto memerintah Indonesia di bawah rejim otoriter, sejak menggulingkan Soekarno pada 1967, hingga akhirnya dipaksa mundur pada 1998 akibat gelombang kerusuhan nasional. Kediktatorannya tercatat sebagai salah satu rejim paling brutal dan korup di abad ke-20. Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah sosok militer tangguh yang berkarir sejak masa Hindia Belanda dan pendudukan Jepang. Dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal, pasca gerakan 30 September 1965, Soeharto bergerak cepat menjalankan operasi penertiban dan pengamanan atas perintah Presiden Soekarno. Ia menghancurkan gerakan 30 September dan menetapkan PKI sebagai organisasi terlarang. Namun, operasi ini tak lepas dari kontroversi, dengan dugaan korban tewas mencapai 1.000 jiwa hingga 2 juta jiwa. Pada 26 Maret 1968, Soeharto resmi ditunjuk sebagai presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), menandai awal dari kekuasaannya yang akan berlangsung selama lebih dari 3 dekade. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai presiden terpilih, selama 32 tahun berkuasa, kediktatoran Soeharto mencengkeram Indonesia dengan kontrol otoriter di segala lini, politik, ekonomi, bahkan sosial. Ia memusatkan kekuasaan dengan mutlak, memastikan setiap elemen yang berpotensi menentang rezimnya ditundukkan atau dihancurkan. Sejak awal, Soeharto mengendalikan struktur politik dan militer dengan tangan besi. Partai-partai politik disederhanakan menjadi hanya 3, yaitu Golkar, PDI, dan PPP. Golkar yang berfungsi sebagai mesin kekuasaan pemerintahan selalu memenangkan pemilu melalui tekanan dan intimidasi, memastikan tak ada lagi celah bagi oposisi. Militer menjadi alat utama dalam mempertahankan kekuasaannya. Melalui konsep dui fungsi ABRI, militer tak hanya berperan sebagai penjaga keamanan, tetapi juga mengambil posisi kunci di pemerintahan dan ekonomi. Tentara digunakan untuk membungkam melawan politik, memata-matai masyarakat, dan mengontrol sektor-sektor vital negara. Kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai ancaman besar,
banyak aktivis dan tokoh oposisi yang ditangkap, dihilangkan secara paksa, atau bahkan dibunuh. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Namun, kediktatoran Soeharto akhirnya runtuh pada 21 Mei 1998. Krisis ekonomi yang menghantam Asia pada akhir 90-an memicu gelombang protes dan kerusuhan di seluruh Indonesia. Di tengah tekanan besar dari masyarakat dan gerakan reformasi, Soeharto terpaksa mundur, menandai berakhirnya kekuasaan tirani yang telah mencengkeram bangsa selama 3 dekade. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Soeharto berhasil menciptakan sistem yang sepenuhnya menguntungkan dirinya. Ia mulai dengan memperkerjakan para tentara, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, serta menempatkan kerabat dan para pendukung setianya di posisi strategis di badan usaha milik negara atau BUMN. Langkah ini memperkuat cengkramannya atas ekonomi dan birokrasi. Dengan jaringan loyalis tersebar di seluruh sektor penting, Soeharto mengubah BUMN menjadi mesin pendulang uang bagi kepentingannya. Setiap kebijakan, proyek, atau keuntungan bisa diarahkan sesuai kehendaknya, memastikan pengaruh tak terbendung dan kekayaan terus mengalir tanpa hambatan. Selain itu, Soeharto pun banyak mendirikan bisnis. Bisnis pertamanya adalah PT Pilot Project, berdikari di sektor peternakan, yang menjadi motor utama bagi sumber kekayaannya. Bisnis-bisnis Soeharto tumbuh subur seiring keterbukaannya terhadap para pengusaha. Ia menyambut siapa saja yang mendekat, asalkan membawa keuntungan bagi kekuasaannya. Di antara hubungan bisnis yang paling terkenal adalah kedekatannya dengan Lim Siliong, pendiri Salim Group, dan Bob Hasan Sirajahutan. Soeharto dan Lim adalah contoh simbiosis mutualisme. Presiden memberi perlindungan kepada Lim untuk memastikan bisnisnya berjalan lancar, sementara Lim menerima perlakuan istimewa. Sebagai imbalan, Lim tak hanya mendapat akses istimewa ke proyek-proyek besar negara, tapi juga mengalirkan keuntungan langsung ke kantong Soeharto. Sebuah kolaborasi yang memastikan keduanya bertahan di puncak kekuasaan dan kekayaan. Mesin kekayaan Soeharto lainnya adalah yayasan. Yayasan tersebut didirikan Soeharto dan dikelola oleh istrinya, keluarga Tin, dan keluarga dengan beragam nama. Tercatat ada puluhan yayasan di bidang amal, pendidikan, dan keagamaan. Yayasan tersebut dapat hidup karena adanya sumbangan dari Soeharto. Pada tahun 1978 misalnya, pemerintah mewajibkan Bank Negara untuk memberikan 2,5% keuntungannya kepada Yayasan Darmais dan Yayasan Super Semar. Keduanya adalah yayasan milik Soeharto, namun tidak pernah ada catatan transparansi yang jelas atas penggunaan dana sumbangan tersebut. Seolah-olah dana sumbangan tersebut adalah sebagai amal, padahal merupakan dana gelap raksasa untuk proyek investasi Soeharto dan kroni-kroninya, serta untuk mesin politik Soeharto itu sendiri. Bisnis Soeharto merambah ke anak-anaknya. Berkat nama besar sang ayah, Tommy dan Bambang dengan mudah masuk ke sektor perminyakan. Melalui Perta Oil Marketing dan Termindo Oil Trading, mereka menguasai ekspor-impor minyak. Meski sebenarnya Pertamina bisa melakukannya sendiri, tujuannya jelas, mendulang keuntungan pribadi. Tidak berhenti di sana, keluarga Soeharto menjalin kontrak besar dengan Pertamina di sektor asuransi, keamanan, dan pasokan makanan. Kerajaan bisnis mereka berkembang di bawah perlindungan sang ayah. Tapi pada akhirnya, praktik korupsi ini mendapat sorotan tajam. Transparansi Internasional menobatkan Soeharto sebagai presiden paling korup di dunia, melampaui Ferdinand Marcos dan Mobutu Sese Seko. Namun, meski dilabeli koruptor terbesar, keluarga Soeharto membantah semua tuduhan, dan proses hukum terhadap sang mantan penguasa tak pernah berjalan hingga tuntas. Presiden Soeharto bukanlah anak dari orang kaya atau bahkan penguasa. Soeharto adalah keturunan dari keluarga yang sederhana, tapi dengan kegigihannya, ketekunan yang berubah segalanya. Ia mampu melewati batas-batas kemampuan dirinya sendiri. Kita bisa belajar bahwa dari keturunan manapun kita dilahirkan, yang menentukan masa depan adalah diri kita sendiri, yang menentukan suksesnya hidup kita sendiri. Soeharto mengajarkan kita bahwa kekuasaan adalah alat paling ampuh untuk melipat gandakan kekayaan.
Kekuasaan mampu membuat hal-hal yang salah menjadi hal yang benar, dan hal-hal yang benar menjadi hal yang salah. Kekuasaan mampu merubah alur cerita sesuai yang diinginkan penguasa, yang pastinya bertujuan untuk kepentingannya. Banyak sekali jalan untuk menjadi kaya raya, baik dari jalan yang biasa saja sampai jalan yang ekstrim. Kita yang menentukan baik buruk ke depannya. Kekayaan dan kesuksesan merupakan hal yang didamba-dambakan banyak orang. Dengan kekayaan, manusia mampu membeli banyak hal. Bahkan banyak di luar sana orang-orang yang mampu memberi kebahagiaan orang lain untuk dirinya sendiri, atau bisa disebut bahagia di atas penderitaan orang lain. Kita hidup di era gempuran informasi, di mana banyak sekali hal-hal yang mampu kita ambil manfaatnya dan yang bisa berdampak negatif kepada kita. Itu semua tergantung diri kita, bagaimana kita bisa memfilter itu semua. Tetapi ingat, pada akhirnya adalah bukan kaya raya atau berkuasa, tapi bagaimana cara kita mendapatkan kekayaan itu dan kekuasaan itu. Apakah dengan cara-cara yang baik atau dengan cara yang buruk? Karena yang harus kita ingat bahwa kebaikan akan melahirkan kebaikan dan keburukan akan melahirkan keburukan. Sekian video ini, doa dan semoga kita kaya dan berkuasa atas diri kita sendiri.